Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama kelompok kami akan memberikan salam hormat kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi dan teman-teman sekalian yang sudah berani meluangkan waktu untuk menonton presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan bab 10 yaitu Sistem Akuntansi Utang. Dan kami dari kelompok 3. Anggotanya dimulai dari saya Nadia Ferita Zahra dengan nomor NPM akhir 385. Perkenalkan, saya Kumala Puspitasari dengan NPM terakhir 051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafinizar dengan NPM akhir 251. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Dea Kusmawati dengan NPM akhir 379. Perkenalkan, nama saya Nadine Zafira Putri dengan NPM 365. Saya Amara Iza dengan NPM akhir 384. Akuntansi utang adalah suatu rangkaian prosedur dan catatan yang digunakan untuk mengelola dan mencatat semua kewajiban perusahaan kepada pihak lain, terutama yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi utang itu tuh dicatat secara akurat dan lengkap, sehingga perusahaan dapat memantau jumlah utang yang harus dibayar, jadwal pembayarannya itu kapan, serta menjaga hubungan baik dengan pemasok dan juga kreditur. Sama aja sih. Dengan adanya sistem akuntansi utang ini, perusahaan dapat mengelola kewajibannya secara tertib dan tepat waktu, sehingga menghindari resiko keterlambatan pembayaran yang dapat merugikan reputasi dan kondisi keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Sebenarnya fungsi dan tujuannya itu sama kayak yang sistem akuntansi pembelian. Yang di sini fungsi akuntansi pembelian itu lebih menitik beratkan pada proses pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan, mulai dari permintaan pembelian, pemesanan, penerimaan barang, dan pencatatan pembelian. Nah, kalau fungsi akuntansi utang sendiri itu lebih fokus pada pengelolaan kewajiban perusahaan, mulai dari pencatatannya, pengawasan, hingga pembayaran utang agar perusahaan tidak mengalami masalah di likuiditas dan menjaga hubungan baik dengan kreditur. Saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan. Yang pertama, ada memo debit. Memo debit ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang karena transaksi retur pembelian. Bisa dilihat dari contoh sebelah kiri saya dengan poin 10.1. Lalu yang kedua ada laporan pengiriman barang, yakni dokumen yang dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah rektur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Bisa dilihat dari contoh yang berada dari kanan saya dengan poin 10.2. Terima kasih. Kemudian ada sistem retur pembelian. Yang nomor 1 itu bagian pembelian, pengiriman, dan sistem retur pembelian yang terjadi di sebuah perusahaan yang melibatkan 3 bagian utama: bagian pembelian, pengiriman, dan gudang. Proses ini dimulai dari bagian pembelian, di mana ketika terjadi retur pembelian, bagian pembelian yang dibuat dokumen memo debit dalam beberapa rangkap. Memo debit ini berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan akan mengurangi utang kepada pemasok karena barang yang dibeli akan dikembalikan. Selanjutnya, salah satu rangkap memo debit ini dikirim ke bagian gudang. Di bagian gudang ini kemudian menyiapkan barang yang akan diretur dan mengirimkannya ke bagian pengiriman, sambil melampirkan memo debit sebagai dokumen pendukung. Setelah menerima barang dan memo debit dari bagian gudang, bagian pengiriman membuat laporan penerimaan barang, lalu mengirimkan barang tersebut ke pemasok. Laporan pengiriman barang dan memo debit juga dikirimkan ke pihak-pihak terkait sebagai bukti proses retur. Selain itu, salah satu rangkap memo debit dan laporan pengiriman barang akan dikirimkan ke pemasok sebagai packing slip yang berfungsi sebagai dokumen pelengkap saat barang itu diterima oleh pemasok. Sementara itu, bagian gudang juga mencatat transaksi retur ini ke dalam kartu gudang untuk memperbaharui jumlah persediaan yang ada. Secara keseluruhan, gambar ini menggambarkan proses pengembalian barang dari pemasok
barang ke pemasok secara sistematis dengan pencatatan dan dokumentasi yang rapi di setiap bagian terkait, sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan memudahkan proses pengawasan serta pelaporan retur pembelian. Yang kedua, sistem retur pembelian bagian jurnal utang dan kartu persediaan. Gambar ini menggambarkan alur proses lanjutan dari sistem retur pembelian tadi. Prosesnya dimulai dengan adanya dokumen LPB lapor atau laporan penerimaan barang dan memo debit yang berasal dari bagian utang dan bagian kartu persediaan. Pada bagian utang, dokumen memo debit dan surat pengantar digunakan untuk membandingkan kuantitas barang yang tercantum dalam LPB dengan memo debit. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah barang yang diretur sesuai dengan catatan penerimaan barang sebelumnya. Setelah pengecekan, dokumen memo debit tersebut dikirimkan ke pemasok sebagai pemberitahuan resmi retur pembelian. Di sisi bagian kartu persediaan dan dokumen LPB serta memo debit itu digunakan untuk mengisi harga pokok persediaan sehingga data persediaan dapat diperbaharui secara akurat sesuai dengan barang yang telah diretur. Selanjutnya, dokumen kartu tersebut akan dicatat dalam kartu persediaan untuk mencerminkan perubahan barang yang ada, sementara bagian jurnal dokumen LPB dan memo debit digunakan untuk membuat jurnal retur pembelian. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi retur pembelian dalam pembukaan akuntansi perusahaan, sehingga pengaruh retur terhadap utang dan persediaan dapat tercatat dengan benar. Selain itu, terdapat arsip bukti bahwa kas keluar yang belum dibayar itu disimpan untuk keperluan pengendali dan audit. Dokumen-dokumen itu saling berhubungan dan mengalir antar sama bagian dan memastikan bahwa proses retur pembelian tercatat secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga ini prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure, yang menggambarkan alur pencatatan transaksi utang dan pembayaran utang dalam sebuah perusahaan. Prosedur ini dimulai dari faktur dari pemasok yang kemudian masuk ke bagian jurnal pembelian. Di sini faktur tersebut dicatat sebagai bukti terjadinya pembelian barang atau jasa kredit. Dari jurnal pembelian, data kemudian diteruskan ke kartu utang yang berfungsi sebagai catatan rinci mengenai jumlah utang yang harus dibayar kepada pemasok. Pada tahap ini terjadi pencatatan transaksi timbulnya utang. Selanjutnya, ketika perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok, bukti pembayarannya itu berupa kwitansi dari pemasok diterima dan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Informasi dari jurnal ini juga diteruskan ke kartu utang untuk mencatat pengurangan utang yang terjadi akibat pembayaran tersebut. Proses ini disebut sebagai pencatatan transaksi pembayaran utang. Nah, secara keseluruhan dari gambar ini menggambarkan gimana sebuah perusahaan mengelola dan mencatat utang secara sistematis, mulai dari penerimaan faktur, pencatatan utang, hingga pembayaran dan pencatatan pelunasan utang. Dengan prosedur ini, perusahaan dapat memantau saldo utang secara akurat dan memastikan bahwa semua transaksi terkait utang terdokumentasi dengan baik. Yang B, voucher payable producers. Ada 3 gambar. Yang pertama itu register check. Ini merupakan sebuah tabel atau formulir yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang melalui cek. Register ini sangat penting dalam administrasi keuangan perusahaan organisasi untuk memastikan setiap transaksi yang menggunakan cek tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen-komponennya itu ya ada tanggal dibayarkan kepada bank, nomor BKK, dan jumlah. Yang pertama, tanggal ini di kolom tanggal diisi dengan tanggal saat cek diterbitkan atau dikeluarkan. Yang dibayarkan kepada itu berisi nama pihak atau orang yang menerima pembayaran melalui cek. Yang ketiga tuh bank. Nama bank yang digunakan untuk penerbitan cek. Yang keempat, nomor cek. Ini nomor yang digunakan untuk transaksi tersebut. Yang kelima ini nomor BKK, nomor bukti kas keluar, yaitu nomor dokumen pendukung sebagai bukti pengeluaran kas.
Yang keenam itu jumlah uang yang tercantum dalam cek tersebut dan dikeluarkan untuk pembayaran. Apa fungsi register cek? Yang pertama itu mengontrol pengeluaran sehingga memudahkan bagian keuangan untuk mengontrol setiap pengeluaran yang dilakukan melalui cek. Kemudian dokumentasi. Ini sebagai bukti tertulis dan dokumentasi resmi atas setiap pengeluaran. Selanjutnya audit, memudahkan proses audit karena setiap transaksi tercatat secara sistematis. Yang terakhir, rekonsiliasi bank, ini membantu dalam proses rekonsiliasi antara catatan perusahaan dengan laporan bank. Yang gambar kedua ini one time voucher prosedur dengan cash basis, yaitu sistem akuntansi basis cash. Langkah-langkah prosedurnya itu dari penerimaan faktur diterima dari pemasok yang tanda 1, lalu beberapa faktur dapat diterima tanda 2 dan 3. Kemudian penyimpanan faktur, jika belum jatuh tempo, faktur ini disimpan sementara menunggu jatuh temponya. Lalu ada pembuatan bukti kas keluar. Ini ketika jatuh tempo tiba, dibuatlah bukti kas keluar. Yang selanjutnya pencatatan dalam jurnal. Faktur dan bukti kas keluar dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Bukti kas yang keluar itu dikirim ke kreditur bersama dengan cek. Yang kelima, keputusan terkait faktur. Setelah bukti kas keluar, ada kemungkinan untuk mengirimkan voucher terkait lainnya. Ini ditunjukkan dengan huruf N dan A. Simbol kotak-kotak yang digambar itu menggambarkan aktivitas atau proses. Kalau yang panah ini menunjukkan arah jalur proses. Tanda T itu ya dan tanda N itu tidak. Jadi ini menunjukkan keputusan yang harus diambil. Sehingga kesimpulannya ini langkah-langkah dan alur dokumen dalam prosedur akuntansi kas yang diperlukan untuk menangani transaksi dengan pemasok. Proses ini penting untuk memastikan pencatatan yang akurat dan pengelolaan arus yang efektif. Yang terakhir itu gambar ketiga, prosedur one time voucher dengan basis accrual atau sistem voucher lengkap. Ini nih komponen utamanya di faktur dari pemasok. Dokumen awal yang digunakan untuk memulai proses di sebelah kiri gambar. Ini termasuk faktur dari pemasoknya. Yang selanjutnya membuat bukti kas keluar. Proses ini mengeluarkan kas yang dimulai setelah penerima faktur dari pemasok. Selanjutnya SOP atau standar operasional prosedur. Terdapat 3 langkah yang dilaksanakan ini sebelum melanjutkan ke pembuatan bukti kas keluar. Yang pertama, mengisi cek yang diperlukan sebagai pembayaran. Yang kedua, mencatat bukti kas keluar yang terkait dengan fakta yang telah diisi. Langkah 3 ini memastikan semua dokumen terkoordinasi dengan baik. Yang keempat ini dokumen yang dihasilkan. Terdapat beberapa dokumen yang dihasilkan dalam proses ini, yaitu faktur, bukti kas keluar, dan cek. Semua dokumen ini saling terkait. Lalu proses pengisian dan pengiriman. Ini mengisi cek. Setelah di dokumen dan diproses cek itu diisi berdasarkan informasi dari faktur dan bukti kas keluar. Lalu pencatatan setelah mengisi cek ini, semua dokumen yang dihasilkan dicatat di register masing-masing, yaitu yang pertama register bukti kas keluar dan register cek. Selanjutnya pengiriman ke pemasok. Di akhir proses ini nih, nanti dokumen-dokumen itu mungkin faktur, bukti kas keluar, dan ceknya itu dikirim ke pemasok sebagai konfirmasi pembayaran. Simbol dan alur tadi yang dari gambar ketiga ini, yang tanda panah itu menunjukkan alur proses dari satu langkah ke langkah berikutnya. Simbol segitiga di akhir itu menunjukkan bahwa proses sudah selesai. Catatan pentingnya dari saya ini, proses ini memastikan bahwa semua pengeluaran tercatat dengan baik dan dokumen pendukung tersedia untuk referensi di masa mendatang. Dan ini merupakan representasi visual yang baik untuk memahami produser pengelolaan voucher dalam konteks basis akrual, menggambarkan alur yang logis dan sistematis dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan. Distribusi pembelian. Distribusi adalah prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media, misalnya faktur dari pemasok, dan pengumpulan total ringkasan untuk keperluan pembuatan laporan.
Jika diterapkan dalam pembelian, distribusi ini terkait dengan peringkasan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Hampir semua debit dari transaksi pembelian terkait dengan persediaan dan biaya. Pada perusahaan kecil, pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian, terutama yang bersumber dari jurnal pengeluaran kas. Pada perusahaan besar, pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian bersumber dari register bukti kas keluar atau voucher register atau jurnal pembelian atau dari distribusi faktur yang diterima dari pemasok. Pada perusahaan manufaktur, klasifikasi yang umum digunakan untuk pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya adalah yang pertama ada untuk bahan baku, itu ada jenis bahan baku, produk yang menggunakan bahan baku tersebut, serta kombinasi di antara keduanya. Yang kedua, untuk suku cadang, itu ada jenis suku cadang, dan yang terakhir untuk beban yang berasal dari pembelian jasa, itu ada 3, yaitu menurut jenis beban, menurut fungsi atau pusat pertanggungjawaban, serta kombinasi jenis dan pusat pertanggungjawaban. Lalu, di distribusi pembelian ini terdapat 5 metode. Yang pertama itu metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Terus yang kedua ada metode akun berkolom. Lalu yang ketiga ada metode akun tunggal. Yang keempat ada metode tiket tunggal. Dan yang terakhir adalah metode distribusi dengan komputer. Nah, di sini sudah tertera flowchart alur dari distribusi pembelian. Yang pertama ada penerimaan faktur. Faktur dari pemasok diterima oleh departemen atau bagian yang bertanggung jawab atas pembelian. Yang kedua ada pencatatan jurnal pembelian, yaitu faktur tersebut dicatat dalam jurnal pembelian sebagai bukti transaksi pembelian. Yang ketiga ada pembuatan bukti kas keluar. Berdasarkan jurnal pembelian, dibuat bukti kas keluar untuk mencatat pengeluaran kas terkait pembayaran faktur. Yang keempat ada pembayaran. Bukti kas keluar digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok, baik secara tunai maupun melalui cek. Dan yang terakhir adalah arsip bukti kas keluar. Bukti kas keluar yang telah digunakan disimpan dalam arsip untuk referensi dan audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode jurnal berkolom. Metode jurnal berkolom digunakan untuk mendistribusikan transaksi pembelian ke akun-akun yang sesuai dengan menggunakan kolom-kolom yang disesuaikan dengan jenis biaya dan persediaan. Ada 3 metode utama dalam distribusi ini. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Metode ini digunakan ketika perusahaan mencatat faktur dari pemasok pada saat pembayaran dilakukan, yaitu saat uang tunai dikeluarkan untuk membayar faktur tersebut. Dalam jurnal pengeluaran kas, kolom-kolom digunakan untuk klasifikasikan jenis biaya dan akun terkait yang harus didebit dan dikredit. Nah, prosedurnya, faktur dicatat di jurnal pengeluaran kas pada saat pembayaran dilakukan yang mengarah pada pendebitan akun biaya seperti biaya pembelian, biaya pemasaran, atau biaya administrasi dan kredit pada akun kas. Jika ada biaya yang belum dibayar pada akhir periode akuntansi, perusahaan akan melakukan rekapitulasi untuk mencatatnya sebagai utang dalam jurnal umum. Pada bulan berikutnya, jurnal pembalik akan dibuat untuk menghapus utang tersebut agar tidak muncul lagi di periode berikutnya. Nah, isi dalam jurnal pengeluaran kas ada tanggal, dikeluarkan untuk, dibayar, tanggal, nomor cek, kas kredit, potongan pembelian kredit, pembelian debit, nomor akun, jumlah, biaya angkut debit, nomor akun, jumlah. Kemudian di bagian sebelah kanan ada biaya administrasi debit, biaya pemasaran debit, biaya produksi dep 1 debit, biaya produksi dep 2 debit, dan lain-lain debit. Kedua ada jurnal pembelian. Metode ini digunakan ketika faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian pada saat faktur disetujui untuk dibayar tanpa menunggu pembayaran tunai atau jatuh tempo. Jurnal pembelian berkolom dirancang dengan kolom-kolom khusus untuk mengklasifikasikan berbagai jenis pembelian dan biaya. Prosedurnya, faktur dari pemasok dicatat segera setelah disetujui untuk dibayar.
Kolom-kolom dalam jurnal pembelian akan memisahkan jenis pembelian dan biaya yang terkait seperti persediaan barang atau biaya angkut. Pendebitan dilakukan sesuai dengan waktu terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu pembayaran. Metode ini lebih cocok digunakan dalam sistem akuntansi berbasis akrual karena distribusi pembelian dan biaya dilakukan berdasarkan waktu terjadinya transaksi, bukan pada saat pembayaran dilakukan. Nah, isi dalam jurnal pembelian itu ada tanggal, nama pemasok, F, utang kredit, pembelian debit, isinya persediaan suku cadang, persediaan barang umum, dan lain-lain. Yang terakhir ada bukti kas keluar atau register bukti kas keluar. Metode ini menggunakan register bukti kas keluar sebagai alat untuk mendistribusikan transaksi pengeluaran kas. Setiap pengeluaran kas yang tercatat dalam register ini kemudian dikelompokkan ke dalam kolom-kolom yang sesuai berdasarkan jenis biaya atau akun yang relevan. Setiap akhir periode, perusahaan akan membuat rekapitulasi dari kolom-kolom tersebut dan mempostingnya ke buku besar yang sesuai. Prosedurnya, setiap pengeluaran kas tercatat dalam register bukti kas keluar dan setiap kolom dalam register berisi klasifikasi biaya tertentu. Setelah periode berakhir, rekapitulasi dari tiap kolom disusun dan diposting ke akun-akun buku besar terkait yang akhirnya digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Metode ini tuh berguna untuk memudahkan pencatatan transaksi kas yang keluar dan mengklasifikasikan biaya sesuai dengan jenisnya, sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode akun berkolom dan metode akun tunggal. Metode akun berkolom adalah cara mencatat dan merangkum informasi transaksi dengan menggunakan kolom-kolom tambahan di dalam catatan akuntansi seperti jurnal atau buku besar pembantu. Contoh dari akun berkolom yaitu seperti pada gambar di sebelah kiri. Terdapat tanggal, jurnal, total beban, beban bahan bakar, beban bahan lain, beban upah, beban tunjangan, beban pajak, beban reparasi, dan beban penyusutan. Lalu yang kedua, metode akun tunggal. Metode akun tunggal sendiri adalah metode pembukuan sederhana di mana setiap transaksi keuangan dicatat hanya sekali. Biasanya dilakukan dalam satu kolom jurnal. Prosedurnya itu diawali dengan faktur yang disetujui dan diurutkan menurut klasifikasinya. Setelah diurutkan, dibuatkan playlist tape. Faktur tersebut lalu diposting ke dalam akun yang bersangkutan, dan rupiah yang diposting ke dalam akun jumlah dan diposting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan di buku besar dan dicocokkan dengan playlist tape yang telah dibuat tadi. Untuk contoh akunnya bisa Anda lihat di sebelah kanan ada gambar contoh akun tunggal. Jadi dia berdasarkan akun-akunnya saja. Di atas itu ada nama akunnya beban upah, di bawahnya beban tunjangan kesehatan, di bawahnya lagi beban asuransi tenaga kerja. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu metode tiket tunggal atau unit ticket method adalah salah satu cara dalam sistem akuntansi untuk mendistribusikan dan meringkas informasi transaksi sehingga mudah dicatat ke dalam jurnal dan buku besar. Untuk prosedurnya, tiket tunggal ini dibuat berdasarkan BKK yang biasanya berupa media campuran. Tiket tunggal ini kemudian direkap dan hasil dari rekapitulasinya ini digunakan sebagai dasar posting ke akun kontrol yang bersangkutan ke dalam buku besar. Lalu pada akhir bulan dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Nah, untuk prosedurnya langkah apa untuk setiap kayak flowchart-nya bisa Anda lihat di layar. Dari BKK yang dibuat menjadi tiket, lalu tiket tunggal, lalu direkapitulasi, lalu diposting ke buku besar.
Next. Baik, yang selanjutnya yaitu metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi dengan komputer sendiri adalah metode yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dan memberi kode setiap transaksi yang terjadi sesuai klasifikasi yang diinginkan. Metode distribusi komputer sendiri menitik beratkan kegiatan distribusi pembeliannya pada kerangka pemberian kode terhadap setiap pembelian dan pengeluaran kas. Dengan kerangka pemberian kode ini, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang menyangkut beban akan diberi kode kerangka tersebut. Sehingga arsip transaksi pembelian untuk yang berupa pita magnetik bisa digunakan untuk mengupdate arsip induk beban. Arsip induk beban ini dapat digunakan untuk menghasilkan laporan beban yang berupa yang pertama yaitu laporan beban menurut jenisnya, yang kedua laporan beban menurut pertanggungjawabannya, menurut pusat pertanggungjawabannya, yang kedua yaitu laporan beban menurut produk. Next. Kesimpulan, sistem akuntansi utang merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan mengontrol utang secara efektif. Dengan prosedur yang terstruktur, termasuk pencatatan berdasarkan dokumen yang relevan dan penggunaan metode pencatatan yang berbeda, perusahaan dapat memastikan utang dilunasi tepat waktu dan tidak menumpuk. Penerapan sistem yang baik akan sangat penting untuk menghindari keterlambatan pembayaran yang akan mempengaruhi arus kas perusahaan dan menimbulkan klaim dari direktur. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki prosedur pencatatan yang handal dan sistem pengelolaan utang yang terintegrasi agar dapat mengelola kewajiban keuangan dengan baik.